Saya Jessica Triananda Sarong dengan NIM 2103020097, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Saya akan mereview buku yang berjudul Introduction to Sociology. Pada babnya yang pertama, dalam buku ini terdapat 21 bab. Bab pertama yaitu pengantar sosiologi. Pada bagian 1.1, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Yang kedua, sejarah sosiologi. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa sosiolog paling awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Yang ketiga, perspektif teoritis. Sosiologi mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Sebuah teori adalah usulan penjelasan dari pola-pola tersebut. Yang keempat, mengapa belajar sosiologi? Mempelajari sosiologi bermanfaat baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari, orang-orang sosiologi belajar bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Bab kedua, penelitian sosiologi. Yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase: mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak yang masuk ke dalam penelitian sederhana desain. Pada babnya yang ketiga, budaya. Yang pertama, apa itu budaya? Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagi komunikasi atau komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, dan termasuk elemen materi dan non-material. Yang kedua, elemen kebudayaan. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen, seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya diatur oleh norma-norma termasuk hukum, adat istiadat lainnya. Lambang dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Yang ketiga, budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiologi mengenali budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil, dan berbagai identitas. Yang keempat, perspektif teoritis tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoritis utama. Terdapat interpretasi budaya. Seorang fungsionalis perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama dengan suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada babnya yang keempat, masyarakat dan interaksi sosial. Yang pertama, jenis masyarakat. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia sejarah, orang hidup dalam masyarakat praindustri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produk rendah barang-barang. Yang kedua, perspektif teoritis tentang masyarakat. Miller Durkheim percaya bahwa seiring kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari mekanis ke solidaritas organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam konteks konflik kelas. Dengan munculnya kapitalisme, pekerja menjadi terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain. Yang ketiga, konstruksi sosial dari realitas. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial atau realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya. Pada bab kelima, sosialisasi.
Yang pertama, teori diri development. Teori psikologi pengembangan diri telah diperluas oleh sosiolog yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Yang kedua, mengapa sosiologi penting? Sosiologi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam, genetik kita dan susunan hormonal, dan pengasuhan atau lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita, diperjelas dengan cara perilaku bervariasi ke seluruh kelas dan jenis kelamin. Yang ketiga, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman sebaya. Yang keempat, sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi sendiri adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru seperti dewasa atau senior usia. Resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang baru kita pelajari. Pada bab ke-6, grup dan organisasi. Yang pertama, jenis grup. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada dua jenis utama kelompok, primer dan sekunder. Kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Yang kedua, ukuran dan struktur grup. Ukuran dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi bagaimana anggota bertindak. Kelompok primer jarang memiliki formal pemimpin meskipun bisa ada kepemimpinan informal. Grup umumnya dianggap besar ketika ada terlalu banyak anggota untuk diskusi simultan. Yang ketiga, organisasi formal. Organisasi besar terbagi dalam 3 kategori utama, normatif, sukarela, koersif, dan utilitarian. Kita hidup di masa kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang yang menjadi lebih gesit dan kurang birokratis dalam berpikir. Pada bab ke-7, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Yang pertama, penyimpangan dan kontrol. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah sesuatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada konseptual definisi, situasi, dan tanggapan orang terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, perspektif teoritis tentang penyimpangan. 3 paradigma sosiologis utama menawarkan penjelasan yang berbeda untuk motivasi di balik penyimpangan dan kejahatan. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma-norma dengan meningkatkan orang tentang konsekuensi dari melanggar mereka. Yang ketiga, kejahatan dan hukum. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum yang ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Yang bab ke-8, media dan teknologi. Yang pertama, teknologi saat ini. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media dan teknologi dalam masyarakat. Media dan teknologi telah terjalin sejak awal komunikasi manusia. NS, mesin cetak, telegraf, dan internet adalah contoh persimpangan mereka. Media massa memungkinkan lebih banyak pengalaman sosial yang dibagikan. Yang ketiga, implikasi global. Teknologi mendorong globalisasi, tetapi apa artinya itu sulit untuk diuraikan. Sementara beberapa ekonom lihat kemajuan teknologi yang mempengaruhi atau mengarah ke lapangan permainan yang lebih setara di mana siapa saja dan di mana saja dapat menjadi pesaing global. Yang keempat, perspektif teoritis tentang media dan teknologi. Ada banyak sekali teori tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan berkembang.
Teori konflik lebih peduli dengan bagaimana teknologi memperkuat kesenjangan antara masyarakat baik di dalam maupun antar negara. Bab ke-9, stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Yang pertama, apa itu stratifikasi sosial? Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial atau terbuka, artinya mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Yang kedua, stratifikasi sosial dan mobilitas di Amerika Serikat. Ada 3 kelas utama di Amerika Serikat. Yang pertama, kelas atas, menengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Yang ketiga, stratifikasi dan ketimpangan global. Stratifikasi global membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuatan negara secara keseluruhan. Yang keempat, perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diperiksa dari perspektif sosiologis yang berbeda atau fungsionalisme, konflik teori, dan interaksionisme simbolik. Pada bab ke-10, ketimbangan global. Yang pertama, global stratifikasi dan klasifikasi Cantillon. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antar negara maupun di dalam negara. Yang kedua, kekayaan dan kemiskinan global. Ketika melihat orang miskin di dunia, pertama-tama kita harus mendefinisikan perbedaan dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan subjektif. Yang ketiga, perspektif teoritis tentang stratifikasi global. Teori modernisasi dan teori ketergantungan adalah 2 lensa yang paling utama digunakan sosiolog ketika melihat masalah ketidaksetaraan global. Bab 11, yang pertama, ras dan etnis. Bagian pertamanya, kelompok ras, etnis, dan minoritas. Ras pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya dan kebangsaan bersama atau asalnya. Kelompok minoritas ditentukan oleh kurangnya kekuasaan mereka. Yang kedua, stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip adalah ide yang terlalu disederhanakan tentang sekelompok orang. Yang ketiga, teori ras dan etnis. Pandangan fungsional tentang ras mempelajari peran yang dimainkan oleh kelompok dominan dan subordinat untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil strukturnya. Yang keempat, hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok berkisar pada pendekatan pluralisme dan toleran hingga intoleransi yang parah seperti genosida. Yang kelima, ras dan etnis di Amerika Serikat. Sejarah orang-orang Amerika mengandung berbagai pengalaman yang tak terbatas yang sosiolog memahami mengikuti pola. Bab ke-12, jenis kelamin, dan seksualitas. Yang pertama, perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Istilah seks dan gender mengacu pada 2 pengidentifikasi yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis membedakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jenis kelamin. Anak-anak menjadi sadar akan peran gender di tahun-tahun awal mereka, dan mereka mulai memahami dan melakukan peran ini melalui sosialisasi yang terjadi melalui 4 agen utama: keluarga, pendidikan, teman sebaya, kelompok, dan media massa. Yang ketiga, seks dan seksualitas. Ketika mempelajari seks dan seksualitas, sosiologi memusatkan perhatian mereka pada sikap dan praktik seksual, bukan pada fisiologi atau anatomi. Bab 13, penuaan dan lansia. Yang pertama, siapa lansia itu? Penuaan di masyarakat. Studi sosiologi tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang berkaitan dengan penuaan populasi. Yang kedua, proses penuaan. Usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, yaitu biologis, sosial, dan psikologis. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi lansia. Ketika orang memasuki usia tua, mereka menghadapi tantangan ageisme yang melibatkan stereotip dan diskriminasi terhadap orang tua, menyebabkan kesalahpahaman tentang kemampuan mereka. Yang keempat, perspektif teoritis tentang penuaan. 3 perspektif sosiologis utama mengidentifikasikan teori penuaan. Bab 14, perkawinan dan keluarga.
Yang pertama, apa itu pernikahan, apa itu keluarga. Sosiolog memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar sosial struktur. Yang kedua, variasi dalam kehidupan keluarga. Konsep orang Amerika tentang pernikahan dan keluarga sedang berubah. Peningkatan kohabitasi, pasangan sesama jenis, dan masa lajang mengubah gagasan kami tentang pernikahan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi keluarga. Keluarga saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya untuk stabilitas perkawinan, sementara tingkat perceraian memiliki menurunnya dalam 25 tahun terakhir. Bab 15, agama. Pendekatan sosiologis terhadap agama. Agama menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik yang terkait dengan masalah sakral dan spiritual. Yang kedua, agama dunia. Istilah sosiologis untuk berbagai jenis organisasi keagamaan adalah dalam urutan penurunan pengaruh masyarakat, eklesia, demonisasi, sekte, dan kultus. Yang ketiga, agama di Amerika Serikat. Teologi pembahasan menggabungkan prinsip-prinsip Kristen dan aktivisme politik untuk mengatasi ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kemiskinan. Pada bab 16, pendidikan di seluruh dunia. Sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan meskipun faktornya sama, termasuk sumber daya dan uang mempengaruhi sistem-sistem pendidikan. Yang kedua, perspektif teoritis tentang pendidikan. Teori-teori sosiologi utama menawarkan wawasan tentang bagaimana kita memahami pendidikan. Yang ketiga, masalah dalam pendidikan. Ketika sekolah terus mengisi banyak peran dalam kehidupan siswa, tantangan muncul. Masalah sejarah meliputi insegregasi rasial sekolah yang ditandai dengan keputusan Brown F. Board of Education of Topeka tahun 1954. Bab 17, pemerintah dan politik. Kekuasaan dan wewenang. Sosiolog memeriksa pemerintah dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sosial yang lebih besar sistemnya. Yang kedua, bentuk pemerintah. Bangsa diatur oleh sistem politik yang berbeda termasuk monarki, oligarki, kediktatoran, dan demokrasi. Yang ketiga, politik di Amerika. Keberhasilan dan validitas demokrasi Amerika bergantung pada pemilihan umum yang bebas, adil, dan yang dicirikan oleh dukungan dan partisipasi warga negara yang beragam. Yang keempat, perspektif teoritis tentang pemerintahan dan kekuasaan. Sosiologi menggunakan kerangka kerja untuk mendapatkan perspektif tentang data dan pengamatan yang terkait dengan studi tentang kekuasaan dan pemerintahan. Pada bab ke-18, pekerjaan dan ekonomi. Sistem ekonomi. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial di mana sumber daya, masyarakat, barang, dan jasa berada dikelola. Yang kedua, globalisasi dan ekonomi. Globalisasi mengacu pada proses mengintegrasikan pemerintah, budaya, dan pasar keuangan melalui perdagangan internasional menjadi satu atau pasar dunia. Yang ketiga, bekerja di Amerika Serikat. Pasar kerja di Amerika Serikat dimaksudkan sebagai meritokrasi dan menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan pada pencapaian individu. Bab 19, kesehatan dan kedokteran. Konstruksi sosial kesehatan. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit dan gangguan dan perawatan kesehatan baik untuk sakit maupun yang sehat. Kesehatan global. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit. Yang ketiga, kesehatan di Amerika Serikat. Meskipun kesehatan secara baik di AS dibandingkan dengan negara kurang berkembang, Amerika masih menghadapi masalah yang menentang seperti prevalensi obesitas dan diabetes. Yang keempat, perbandingan kesehatan dan kedokteran. Ada perbedaan struktural yang luas di antara sistem perawatan kesehatan di berbagai negara. Yang kelima, perspektif teoritis tentang kesehatan dan kedokteran. Sementara perspektif fungsionalis melihat bagaimana kesehatan dan penyakit masuk ke dalam masyarakat yang berfungsi penuh. Perspektif konflik berkaitan dengan bagaimana kesehatan dan penyakit masuk ke dalam kekuatan oposisi di masyarakat. Bab 20, kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Yang pertama, demografi dan populasi. Para sarjana memahami demografi melalui berbagai analisis. Malthus, pertumbuhan populasi nol, teori
cornucapion, dan teori transisi demografis, semuanya membantu sosiolog mempelajari demografi. Yang kedua, urbanisasi. Kota memberikan banyak peluang bagi penduduknya dan menawarkan manfaat yang signifikan, termasuk akses untuk barang dan untuk berbagai kesempatan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Bidang sosiologi lingkungan tumbuh sebagai pola cuaca ekstrim dan kekhawatiran atas iklim perubahan meningkat. Bab 21, pergerakan sosial dan perubahan sosial. Yang pertama, perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah aktivitas yang tidak dilembagakan, di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Yang kedua, gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kelompok yang bertujuan dan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suatu suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya. Yang ketiga, perubahan sosial. Ada banyak dan beragam penyebab perubahan sosial. 4 penyebab umum seperti yang diakui oleh sosial ilmuwan, yaitu teknologi, institusi sosial, kependudukan, dan lingkungan. Sekian dan terima kasih.